Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, amma ba'du. Para sahabat suatu kabar yang dirahmati Allah, senang sekali bisa menjumpai bahasa kabar yang cantik dan teman-teman, pokoknya yang manis yang dah meluangkan waktunya untuk menyaksikan konten yang bermanfaat ini. Semoga dapat hidayah, kenikmatan yang dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sedang ada kesulitan, ada penyakit, semoga diberi kesembuhan, diberi keringanan, kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat beserta salam kita junjung kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, para ustaz, para wali, para ustaz yang kita taati dan kita takzimi tentunya. Semoga syafaat Nabi besar Muhammad akan mendapatkan bersama kita semua di yaumil akhir nanti. Ma'asyar muslimin, bahasa sahabat suadi kabar yang dirahmati Allah. Si orang yang dicintai Allah, dalam sebuah hadis kecil yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Man adali waliyang faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya abdi bin bisyai'in ahaba ilayya mimma taradduhu alaihi Selu abdi ya'taqabu ilayya min nawaqifil hada uhibah fa'idha baituhu kundu syai'ahu alladhi yasma'u bihi wa basyarahu alladhi yubsiru bihi wa yad'u alladhi yabdisu biha wa'id lahul ladhi yamsi biha wala in sya'alati uqdiyanna wala in adani ibdana
siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang terhadapnya. Tidak ada cakupnya seorang hamba kepadaku yang lebih aku cintai kecuali beribadah dengan apa yang telah aku wajibkan atasnya, dan hambaku yang selalu mendekat diri kepadaku dengan nawafil ada bakal sunnah di luar yang fardu, maka aku akan mencintainya. Dan jika aku telah mencintainya, maka aku adalah pendengarnya yang dia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang digunakan untuk melihat, tangannya yang digunakannya untuk memukul, dan kakinya yang digunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, niscaya akan aku berikan, dan jika dia minta perlindungan dariku, niscaya akan aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari. Para subscriber Syuhadi Khabar yang dirahmati Allah, begitu dahsyatnya hadis ini yang menceritakan si orang yang dicintai Allah. Hadis di atas jelas sekali menunjukkan betapa besar cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya, sampai Allah mengatakan dia bisa menjadi indah seorang hamba yang dicintainya. Masalahnya kebanyakan dari kita tidak tahu secara persis bagaimana Allah mencintai kita. Kita beranggapan bahwa saat kita hidup bergelimang maksiat, tapi rezeki tetap mengalir deras, bahkan makin kaya dengan laku maksiat. Itu kita merasa bahwa Allah mencintai kita saat kita melihat ada orang yang rajin beribadah tetapi hidupnya malah berkubang dalam kemiskinan. Kita menganggap bahwa orang itu sama sekali jauh dari cinta Allah. Benarkah demikian? Bahasa Syuhadi Khabar. Benarkah cinta Allah kepada hambanya hanya diukur dari hal benda? Sebagai orang yang beriman, sungguh naif jika kita menjadikan ini sebagai tolak ukur dan standar satu-satunya kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Dalam salah satu kitabnya Al-Hakim menyebutkan bahwa Rasulullah SAW berkata, Inna Allaha ta'ala yubghidu kulla alimin bidunya jahilin bil akhirati. Sesungguhnya Allah Ta'ala membenci orang yang pandai dalam urusan dunia namun bodoh dalam perkara akhirat.
Nah, orang-orang yang hanya melihat kepemilikan harta benda sebenarnya sendiri dalam ayat di atas. Mereka melihat kesuksesan hidup hanya dari sudut pandang keduniawian semata. Padahal kita tahu bahwa hidup itu berlanjut. Ada kehidupan lain sesudah kehidupan di dunia ini. Dan itulah kehidupan abadi di akhirat kelak. Orang-orang yang ahli dunia itu bodoh dalam urusan ini. Mereka disebut dalam Al-Quran sebagai orang yang lalai dan hanya sibuk dengan tampilan luar keduniawian. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamuna zuhiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui yang lahir atau tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Ayat ke-7. Hadirin bahasa Skribel, suara difabel yang dirahmati Allah. Lantas apa ciri hamba yang dicintai Allah itu? Yang pertama, dia selalu dalam bimbingan Allah. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya, maka hamba tersebut akan selalu dalam pengawasan Allah, dan Allah akan menunjukinya mana jalan yang terbaik dalam hidupnya. Allah akan menuntunnya untuk bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Sebagaimana hadis qudsi yang disediakan di atas, Allah menjadi indah orang itu. Pertanyaannya mungkin sering dipertanyakan bahasa Skribel, suara difabel khususnya. Apakah hamba yang selalu dalam pengawasan dan tuntunan Allah itu bebas dari salah dan dosa? Tentu saja tidak. Bagaimanapun juga ciri khas anak Adam adalah melakukan kesalahan dan dosa. Itu sebuah keniscayaan. Namun ketika orang yang dicintai Allah berbuat dosa dengan tuntunan Allah yang baik, ia akan diarahkan kepada kebaikan dan dibimbing oleh Allah untuk segera sadar dan kembali kepadanya dengan bertobat yang sebenar-benarnya. Ada banyak sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memperoleh pengawasan dan tuntunan dari Allah sehingga mereka bersalah. Mereka segera sadar dan beristighfar, memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bertobat bahasa Skribel, suara difabel. Salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Ma'is. Suatu waktu Ma'is datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya berkata, wahai Rasulullah, sucikah aku? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkejut, lalu bertanya kepada para sahabat,
Apakah Mais sudah kehilangan akal sehatnya? Bahasa pun mengatakan sesungguhnya dia waras dan sehat jiwa akalnya. Ya Rasulullah, ada kehidupan lain sesudah kehidupan di dunia ini, dan itulah kehidupan abadi di akhirat. Oleh Rasulullah, Mais disuruh pulang, namun hari berikutnya ia datang kembali kepada Rasulullah yang mengatakan, "Ya Rasulullah, sucikan aku." Ternyata ia berkata begitu karena telah berbuat zina. Hukumannya pun tidak main-main. Rasulullah masih belum yakin dan memastikan apakah Mais berbicara secara saja. Setelah 3 kali datang dan dipastikan bahwa ia berbicara dengan penuh kesadaran, Mais pun dihukum azab usai kematiannya. Rasulullah SAW bersabda, "Laqad tawabi yang artinya Mais betul-betul adalah bertobat yang sempurna. Seandainya tobat Mais dapat dibagi-bagikan di tengah-tengah umat, niscaya mencukupi buat mereka. Jadi, ciri pertama hamba yang memperoleh bimbingan dari Allah adalah ditunjukkan kebaikan ketika khilafiyah segera sadar dan bertekad kuat untuk bertobat. Hadirin yang dimuliakan Allah, bahasa sahabat sekalian. Ciri kedua adalah Allah mengumpulkan hamba yang dicintainya dengan orang-orang yang saling mencintai satu sama lain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan karena yang lain. Kecintaan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan abadi, sedangkan kecintaan karena hal-hal lain akan mudah dan punah. Seseorang yang mencintai saudaranya yang lain karena Allah akan mencintai dengan tulus dalam keadaan apapun. Sementara orang yang mencintai saudaranya karena harta bendanya, cintanya akan mudah hilang seiring dengan berkurangnya harta benda orang tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Awsyaku'ul imanil muwalluhillahi wal mu'adzatu fillah wal hubbu fillahi wal bu'du fillah." Ikatan iman yang paling kuat adalah loyalitas karena Allah dan antipati karena Allah, serta cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Tabrani. Dalam hal ini, apa yang terjadi pada Sa'ad bin Mu'adz
bisa menjadi contoh nyata sesungguhnya kecintaan kita kepada saudara kita kan Allah mampu mengatasi persoalan hubungan yang baik dalam masuk ke dalam urusan uang dan utang piutang. Ibnu Al-Jauzi mengisahkan ketika Sa'ad bin Mu'adz paling lemah karena sakit, beliau menangis sedih lantaran mendapati sahabat dan orang-orang terdekatnya tidak datang menjenguk dirinya. Sa'ad pun bertanya kepada pembantunya, "Ada apa dengan para sahabatku ini? Kenapa mereka tidak menjengukku?" Pembantunya pun diminta untuk mencari sebabnya. Akhirnya diketahui bahwa mereka tidak menjenguk Sa'ad bin Mu'adz karena mereka malu memiliki utang kepadanya. Sa'ad bin Mu'adz pun mengatakan, "Sungguh dunia telah memisahkan antara diriku dan para sahabatku yang membangun cinta karena Allah." Sa'ad lantas memerintahkan pembantunya untuk mengumpulkan kantong sebanyak orang yang berutang kepadanya. Lalu kantong itu diisi dinar dan dirham. Kantong-kantong itu diberikan kepada orang-orang yang berhutang kepadanya, dan dia mengatakan semua yang mereka bebas karena Allah. Demikianlah kecintaan karena Allah tidak akan pudar, dan kecintaan kepada Allah akan menyebabkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda berikutnya, para subscriber surat difabel yang dirahmati Allah. Seorang hamba dicintai Allah, yaitu dia diberi ujian oleh Allah. Jangan memandang ujian sebagai hal yang negatif, karena ujian yang Allah berikan kepada hambanya itu baik untuk dirinya dan merupakan cara Allah menunjukkan rasa cinta dan kasih sayangnya. Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa sesungguhnya sifat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah cinta dan cemburu. Allah cemburu jika hambanya sibuk dengan dunia sehingga fokus hanya pada dunia dan lupa kepadanya. Kecemburuan Allah ini ditunjukkan dengan dia memberikan ujian kepada hamba tersebut agar dia sadar dan kembali mengingat Allah serta tahu kemana sejatinya tujuan akhir hidup ini. Dalam hal ini para nabi adalah orang-orang yang paling dicintai Allah karena mereka diberikan banyak ujian oleh Allah. Nabi kita Muhammad SAW berkata kepada para sahabat bahwa beliau adalah orang yang paling besar ujiannya di antara mereka. Semoga kita termasuk hamba yang dicintai Allah
Saatnya saya mendapat bimbingan dan tuntunannya. Amin. Seorang yang mencintai saudaranya yang lain, karena Allah akan mencintai dengan tulus dalam keadaan apapun. Sementara orang yang mencintai saudaranya karena harta bendanya, cintanya akan mudah hilang seiring dengan berkurangnya harta benda orang tersebut. Ma'asyiral muslimin, para saudara sekalian, begitulah ceritanya, banyak manfaatnya yang bisa kita ambil, kita petik pelajarannya, dan semoga kita mendapat hidayahnya untuk menyambut rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para subscriber, suatu kabar yang kita cintai dan kita banggakan. Semoga kontennya bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, serta subscribe sebanyak-banyaknya agar mendapatkan hidayah bagi kita semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma kama yanbaghi li jalali wajhika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.